Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Kuda yang mana? Hei, sudah. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Asik. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih di dalam kandang. Berambut panjang. Oh, berambut panjang. Asik. Assalamualaikum. Oh, salam. Sehat Bang Ji. Masya Allah. Santai betul selawat nih. Iya. Lagi apa? Musim lagu-lagu janda. Ya? Gimana kabar Ustaz? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bang Ji sehat. Alhamdulillah. Udah laku tanah di apa itu? Masih lagi berproses nih Ustaz. Mohon doa-doa lah semua nih. Ya kan? Jadi begini nih Ustaz. Ada masalah? Ada yang mau ditanyakan ini. Apa tuh Bang Ji? Tadi adalah kami tengok di YouTube. Udah ngaji di YouTube sekarang? Enggak. Oh enggak. Kan ikut apa? Ikut anak milenial. Toriko al-YouTubiah. Ikut anak milenial. Jadi nengok YouTube juga lah. Apa informasi-informasi kan. Jadi tertengok pula tadi ada satu orang ustadz. Ustadz nih di YouTube tuh yang baru-baru viral kemarin juga saat. Tentang apa itu Bang Ji? Wayang lah, wayang. Oh, masalah wayang. Itu yang agak panas. Oh, yang kemarin nyuruh ngancuri wayang itu. Jadi kan kemarin ada juga video ustadz tentang wudu. Ya. Kami ini yang orang awam ini bertanya-tanya. Muncul pula video dia. Ustadz tuh. Dibilangnya pula membasuh kepala tuh sunnah. Mengusap kepala, membasuh kepala, ya. Membasuh kepala tuh sunnah atau mengusap kepala tuh sunnah. Gimana ini Ustaz? Kasihlah dulu pencerahan kami yang awam nih ya. Jadi memang kita lah di mazhab Syafi'i gitu kan. Masalah rukun ini kan sesuatu yang tidak boleh tinggal, harus ada dalam wudu. Ada 6 rukun, di mana 6 rukun ini yang pertama niat, kemudian yang 4 membasuh anggota daripada tubuh, kemudian yang 1 tertib kan gitu. Adapun tentang 4 anggota ini ulama sepakat Bang Ji, gak ada ulama berbeda, apalagi tentang mengusap kepala tadi. Ulama tidak ada yang berbeda tentang mengusap kepala. 4 mazhab nih, dari mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ijma' mereka sepakat bahwa ini adalah bagian yang wajib berdasarkan Al-Quran kan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah. Ini yang pertama, faghsilu wujuhakum. So wajah. Cuma masalah wajah ini ulama sepakat, yang tak sepakat paling masalah batas wajah. Itu. Kalau masalah wajahnya ulama sepakat, tak boleh tinggal wajah. Kemudian yang kedua, tangan sampai siku, gitu kan. Cuma tentang mana sikunya ini, ulama beda pendapat lagi. Wa aidiakum ilal marafiq itu tadi. Jadi kalau mazhab Syafi'i kan sikunya memang harus kena gitu kan. Ada ulama yang lain membahas dengan pembahasan yang berbeda. Tetapi namanya tangan sampai siku itu wajib hukumnya. Ulama nggak beda pendapat. Kemudian yang ketiga itu wamsahu biru'usikum, mengusap kepala. Artinya 4 ulama ini tak beda pendapat tentang kepala, karena jelas dalilnya di Quran kan.
Wajib. Wajib, nggak boleh tinggal. Ada pula di Karena jelas di Quran kan. Sunnahnya. Kita harus kembali kepada Quran. Jelas di Quran. Dari mana kita harus kembali kepada Quran pula, Ustaz? Iya, jadi kepala itu wajib. Wajib. Cuma tentang batasnya ulama beda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i kan 3 helai saja sudah cukup. Ya kan? Artinya Gini saja. baik rambut atau kepala sudah cukup gitu. Batas kepala ya di atas batas di atas batas wajah lah. Jadi kalau rambut yang di depan bisa dijulurkan begini, yang lewat itu tidak bisa. Yang di atasnya lah. Yang di yang diusap, ya kan? Nah, kemudian tadi kan udah kita sepakati bahwa ulama tidak ada yang berbeda pendapat tentang wajibnya mengusap kepala. Masalah area kepala Masalah batasnya. Masalah batasnya ulama beda. Beda-beda. Kalau mazhab Maliki dan Hambali, dalam mazhab Maliki dan Hambali dikatakan semua kepala harus dibasuh. Nggak bisa kayak mazhab Syafi'i sikit aja. Kalau mazhab Hambali sama mazhab Maliki. Kalau mazhab Hanafi sama mazhab Syafi'i sebagian ya. Cuma Hanafi sebagian itu seperempat ke batas kepala. Seperempatnya. Kalau Imam Syafi'i kan sikit bisa. Ada yang mengatakan 3 helai rambut aja udah bisa gitu. Kemudian yang terakhir itu kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ada yang membaca wa arjulikum, ya itu ulama lah. Ulama itu kalau dalam mazhab Syafi'i pastinya kaki itu dibasuh, dialirkan air dari mulai kaki sampai ke mata kaki. Ini juga nggak ada beda pendapat. Tentang tertibnya baru ulama beda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i wajib tertib. Artinya wajah dulu, tangan, kepala, baru kaki. Nggak bisa kaki dulu, baru kepala, baru muka, baru tangan, atau yang lainnya lah nggak bisa. Artinya bahwa membasuh mengusap bagian kepala ini, yang pertama dalilnya ayat Quran dan ulama sepakat ijma. Jadi tidak sunnah, Bang Ji. Jadi yang sunnah ini apa nih, Ustaz? Yang sunnah itu dia bilang kembali ke Al-Quran dan sunnah. Ini kembali apa menjauh nih sekarang ini? Ya mungkin baliknya alamatnya beda. Allah. Jadi kalau dikatakan bahwa membasuh kepala itu tidak wajib, ya bingung kita. Sunnah. Bingung ini pakai Quran yang mana gitu. Atau kalaupun berpendapat seperti itu, kan minimal kan terangkan dalil yang menunjukkan kesunahan dalam Al-Quran itu. Misalnya dia dapat nih ayat Quran yang mengatakan dalam Quran kepala itu sunnah dibasuh. Kalau dia ada Qurannya mungkin kita bisa bisa berdiskusi. Ada. Tapi kalau tentang kepala itu lama sepakat sunnah. Wajib. Wajib. Makanya saya pernah juga tuh kayaknya pernah nonton itu Maulid kan. Agak terheran-heran. Tapi mungkin terlupa ya kan. Kebanyakan mikiri janda tadi di awal tadi. Rambut panjang. Nggak ada, ulama tidak berbeda pendapat tentang masalah mengusap kepala. Artinya bahwa kepala itu adalah bagian yang wajib di dalam wudhu. Dia adalah rukun wudhu. Namanya rukun, kalau dia tertinggal maka wudhunya tidak sempurna. Kalau wudhunya tidak sempurna maka sholatnya tidak sah. Karena hadasnya tidak terangkat gitu. Itu Ustaz, pernah juga kita ngaji bab wudu ini Ustaz pernah mengajarkan kalau misalnya seorang itu meyakini bagian kepalanya adalah sunnah, sah nggak wudunya? Kalau dia meyakini bagian yang wajib itu sunnah, wudunya tidak sah. Kalau dia meyakini sesuatu yang wajib dalam wudu diyakininya sunnah, itu tidak sah. Karena tidak boleh seseorang yang berwudu meyakini anggota yang wajib itu sunnah gitu. Nah, itu juga nggak bisa. Ya apalagi ya tadi itu ya seperti yang tadi itulah. Dia menganggap, jadi walaupun diusapnya kepalanya, tapi dia yakin bahwa itu sunnah. Dalam mazhab Syafi'i itu nggak sah gitu. Gitu Bang Ji. Cuma ya gitulah. Sekarang ini kan gimana lah.
orang banyak ngaji ke YouTube, ya kan? Iya. Kitab sudah ditinggalkan, akhirnya barokah itu pun mulai terangkat, Bang Ji. Iya. Tapi cuman lah kita zaman sekarang nih tertengok-tengok lah YouTube. Iya. Kadang-kadang awak mau nengok Ustadz, muncul Ustadz lain. Iya. Tertengok juga, timbul pertanyaan, Ustadz. Iya. Kita orang awam pula kan. Bang Ji udah ngopi? Wah, belum Ustadz. Ngopi lagi. Ya. Ya, ngopi deh.